Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan saya Ahmad Rizky Firdaus dengan NIM G0024003. Di sini, dari kelompok A6 dan juga asisten labnya, pengampunya Mas Rifan. Dan di sini saya akan melaksanakan tentang laporan anatomi 1.3 mengenai sistem pencernaan dan metabolisme. Oke, langsung aja ke laporan pertama. Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya, Alif bagaimana cara biar bisa sispek maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional mulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Yang A jelaskan tentang pembagian lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan. Oke, lanjut aja langsung ke lapisan dinding abdomen. Kita overview secara singkat aja. Pertama dibagi dua kalau buat dindingnya. Kita potongan abdomen secara transversal ya di sini. Terus kalau dari dinding dari depan tuh ada pembagiannya anterolateral, sedangkan kalau dari belakang tuh ada posterior. Kalau di anterolateral dia ada dari kulit dulu paling luar, kulit fascia superficialis, fascia profunda, terus masuk lagi ke musculi et aponeurosis, otot-otot, terus dan fascia transversalis di belakangnya otot sebelum peritoneum, terus ada extra peritonealis, ini perbatasan juga sebelum peritoneum, baru peritoneum parietale. Nah kalau yang posterior dia lebih sedikit karena dia tidak ada fascia profunda sama fascia transversalis. Nah itu. Jadi dia cuman kalau dari posterior tuh dia cuman ada kulit, terus ada fascia superficialis dorsi sama musculus, terus langsung ke fascia extra peritonealis dan langsung ke peritoneum. Jadi dua lapisan yang ada di anterolateral tuh nggak ada di bagian posterior gitu. Nah, lanjut aja. Ini buat kalau kelihatan dari lebih dekat, dari kalau misalkan kita zoom, ini dari luar tuh ada kulit, terus ada fascia adiposa gitu, dia kayak lemak-lemak. Masih fascia superficialis kita sebut dengan fascia Kemper. Terus masuk dikit ada nip membranous layer subcutaneous tissue, berarti dia ada jaringan subkutan. Nah, namanya fascia scarpa. Ini masih termasuk ke fascia superficial. Terus masuk yang ke dalam dia ada fascia-fascia pembatas gitu antar muskulus. Ya, ada yang intermediate, ada yang superficial, ada yang deep, tapi ini masuknya ke fascia profunda. Nah, di dalam di antara fascia profunda ini ada musculus. Dari luar tuh obliquus eksternal, internal, dan transversus abdominis. Terus yang bagian lebih dalamnya lagi itu ada fascia transversalis atau endoabdominal, dan paling dalam ada sebelum peritoneal ada extra peritoneal dulu, dan paling dalam tuh udah masuk ke parietal peritoneum. Jadi dari sini transversalis, extra peritoneal, baru ke parietal peritoneum kayak gitu. Nah, ini buat tampilan dari ventral kalau kita lihat abdomen gitu. Lanjut aja. Ini juga sama. Ini kalau kita lihat dari potongan transversal tadi kita zoom kayak gitu. Ini kalau misalkan dari aponeurosis paling atas di musculus rectus abdominis kelihatan kayak gini. Ini yang aponeurosis kedua, ini aponeurosis ketiga, sama aja. Mirip-mirip lah. Ini muskulusnya juga ada, ini rectusnya. Terus dari paling luar seperti biasa tadi externus dulu, internus baru transversus. Kayak gitu. Ini yang flat muscles-nya. Lanjut. Kalau yang posterior, dia tadi nggak ada musculus, nggak ada fascia profundanya kan, dia nggak ada perbatasan kayak ininya nih, ini kan ada perbatasannya. Sedangkan yang posterior itu dia nggak ada, dia langsung ke latissimus dorsi yang paling gede. Ini ada muskulusnya kita bagi jadi 4 lapisan. Yang pertama ada lapis latissimus dorsi, terus lapisan kedua ada obliquus externus abdominis. Ini yang ini, ya pokoknya ini tuh nanti nyambung ke sini ya. Ini versi ininya aja, versi putusnya aja. Terus ada erector spinae di sini kayak nggak ada gambarnya deh, atau nggak ditunjuk. Terus ada longissimus dorsi dan serratus posterior inferior. Serratus tuh dia yang kayak lapis banyak serabut ototnya gitu, jadi nggak cuma satu, jadi kayak berbaris-baris. Lanjut ada musculus multifidus yang lapisan ketiganya, interspinalis sama obliquus internus. Obliquus internus berarti dia lanjutan dari yang bagian anterolateral. Terus lapisan terakhir ada quadratus lumborum, musculus iliopsoas sama musculus transversus abdominis. Sama musculus transversus abdominis juga lanjutan dari yang bagian depan gitu. Oke, lanjut ke sistem abdomen. Tadi udah kita jelasin kalau udah saya jelasin kalau misalkan sistem ototnya kita bagi jadi dua, ada yang flat muscles, ada yang vertical muscles.
Kalau yang flat muscles yang pertama ada obliquus externus, dia yang paling luar, dia paling gede nutupin. Kalau kita lihat dari paling luar, dia nutupin semua, jadi kita nggak bisa lihat kayak rectus abdominis dan juga transversus. Lanjut yang kedua ada musculus obliquus internus. Ini juga sama, masih flat juga, dia bentuknya garis-garis datar, mendatar gitu, sama yang transversus, sama juga mendatar juga flat muscle. Cuman obliquus externus ini dia tuh bentuknya huruf V. Jadi kalau kita lihat dia tuh lebih ke arah V gitu dia. Nanti nah ini nih. Yang bagian sini kan dia arahnya ke bawah kan. Arahnya ke bawah berarti ingatnya tuh dia paling luar dan juga arah serabutnya V. Sedangkan yang internus itu dia arah serabutnya A. Yang musculus obliquus internus. Nah, transversus itu di dalamnya lagi, dan dia bentuknya tuh apa ya? Yang sebelah atasnya dia ke arah atas, yang sebelah bawah ke arah bawah, yang ke tengah tuh ya dia lurus gitu, horizontalnya pas. Nah, sama aja sih. Pokoknya nanti kalau di aplikasi itu kelihatan bedanya. Terus ventricle muscles dari paling luar rectus abdominis, itu dia yang bagian six-pack dan dia ada aponeurosis kayak pembatas-pembatasnya gitu. Ya dia gede sih. Nanti yang pertama ya ada sekitar 1 2 3 4. Yang di sini tuh dia ke processus symphoideus. Nah, yang di bagian ketiga tuh dia ke umbilical. Bagian ketiga. Antara bagian ketiga atau bagian 4 lupa aku. Pokoknya ada yang ke umbilical nanti dia. Terus yang kedua di vertical muscle tuh ada pyramidalis. Ini juga arahnya ke atas juga. Nah, dia tuh kecil banget, ada di bagian bawah 2 di kanan sama kiri. Itu di dextra sinistra. Oke, lanjut aja. Duplicator peritoneum. Nah, ini apa ya istilahnya para pengait-pengait yang ada di pengait-pengait organ yang ada di abdomen gitu ya. Pertama ada mesenterium. Nah, mesenterium itu dia melekatkan organ dalam intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Berarti tandanya dia menyangkutkan organ-organ ke belakang gitu, nempel di dinding belakang. Nah, ini contoh gambarnya ada di sini. Nanti di sini tuh nempel tuh para organ-organ. Ada nanti di sini misalkan hepar, terus di sini ada ventricle, gaster, terus di bawahnya ada intestinum tenue gitu. Nanti dia nempelnya ke mesenterium. Jadi nanti tadi kan sebentar ya, baik lagi. Tadi kan ada mesenterium, omentum sama ligamentum. Ini tuh tiga-tiganya beda dan fungsinya beda-beda gitu. Tadi mesenterium untuk ke posterior, terus lanjut ke omentum. Nah, omentum dia membentang dari gaster ke proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal dibagi menjadi majus dan minus. Nah, viscera intraperitoneal berarti dia untuk melekatkan organ-organ dalam yang di intraperitoneal. Kan pembagian antara peritoneal tuh ada yang intra, ada yang retro. Nah, kalau yang omentum ini dia khusus yang intra atau bagian agak depan gitu ya. Kalau misalkan retro kan artinya belakang. Nah, ini buat gambarnya ini ada mayus. Ini minus. Ini yang mayus. Kalau yang mayus itu dia bentuknya kayak, aku mikirnya kayak gorden, jadi dia kayak perbatasan gitu. Sedangkan yang minus itu dia melekat dari hepar ke gaster gitu. Lanjut aja, tadi buat ngelekatin antar organ ya. Nah, ini ligamentum peritonei, melekatkan organ ke organ lain atau organ ke dinding posterior abdomen dan dapat menjadi bagian dari omentum. Nah, sebetulnya omentum yang tadi itu adalah terdiri dari beberapa ligamentum kayak omentum yang minus tadi ya, omentum minus misalkan. Nah, buat omentum minus itu dia terdiri dari hepatoduodenale sama ligamentum gastrohepatica. Sedangkan yang mayus itu dari 4, ligamentum gastrosplenica, gastrocolica dan splenorenale gitu. Ini ada di sini kan. Tuh gastroplenik ligamen, terus gastrohepatic ligamen. Ini masuknya ke tadi yang minus. Kalau yang mayus ini tadi di bawah sini nggak kelihatan. Ya, pokoknya ligamentum fungsinya sama aja kayak omentum, cuman dia tuh kayak struktur yang lebih kecil. Oke, terima kasih.